Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Dewi Novala, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita melalui Instagram serta TikTok juga, agar kalian tidak ketinggalan info seputar wisata menarik dan seru lainnya. Ngetrip kali ini kami mau ajakan semua jalan-jalan ke kota Pasuruan nih. Jadi sekarang kita sudah sampai di salah satu wisata yang ada di daerah Pandaan yang namanya Sebani 1 Waterpark. Untuk alamat lengkapnya ada di Jalan Sebani, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi sesuai namanya, Sebani 1 Waterpark ini merupakan destinasi wisata yang menyajikan beragam wahana air yang seru dengan harga tiket masuk yang terjangkau. Dan selain kolam renang, di sini juga ada berbagai wahana seru lainnya. Serta ada juga program edukasi yang lengkap banget. Seperti apa keseruan di wisata Sebani 1 Waterpark ini? Tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, ini kita langsung disambut dengan patung King Kong yang ikonik sebagai entry gate Sebani 1 Waterpark. Tempat wisata ini dibuka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dengan harga tiket masuk yang cukup terjangkau hanya Rp20.000 per orang. Dan ada biaya tambahan untuk wahana tertentu seperti wahana Rainbow Slide serta Keranjang Sultan sebesar Rp15.000 dan wahana perahu Rp10.000. Terus kalau mau sewa joglo harganya di Rp500.000. Oke, nih kita sudah beli tiket masuknya dan langsung aja kita masuk wisata Sebani 1 Waterpark. Dan info nih buat kalian yang mau berkunjung ke Sebani 1 Waterpark, di sini boleh membawa makanan serta minuman dari luar. Jadi kalau kalian mau bawa bekal dari rumah itu bisa banget. Dan kalian gak perlu khawatir karena di sini juga banyak banget yang menjual aneka makanan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Dan pertama kali kita masuk, kita langsung disuguhkan dengan area outbound yang lumayan luas. Area ini digunakan sebagai wahana outbound anak-anak serta edukasi. Di sini peserta outbound akan diajak belajar sambil bermain seru dan menyenangkan. Ada banyak sekali wahana permainan outboundnya, mulai dari permainan jembatan goyang, lorong tali, titian tali, jaring laba-laba, seluncuran, sampai flying fox juga ada loh. Kemudian di sekitar wahana outbound disediakan gazebo-gazebo yang bisa digunakan secara gratis untuk tempat istirahat, berkumpul, makan bersama, atau mengawasi anak-anak bermain. Selanjutnya ada kolam yang dilengkapi dengan air terjun buatan gitu. Terus ada kayak rumah kurcaci juga. Dan selain berbagai wahana permainan ketangkasan, di area outbound ini juga dilengkapi dengan wahana edukasi seperti belajar menanam padi dan mengenal macam-macam binatang. Ada edukasi peternakan kelinci, peternakan kambing, dan masih banyak lagi edukasi lainnya. Nah, ini dia kandang kambingnya, tapi kambingnya nggak kelihatan nih. Mungkin kambingnya lagi ada di dalam ya. Terus pas kami kesini, ini juga sedang ada renovasi taman dan penambahan wahana lagi. Semoga kedepannya makin bagus dan makin seru lagi ya area outboundnya ini. Karena Sebani 1 Waterpark ini memang sering dijadikan sebagai tempat outbound anak-anak sekolah ataupun acara gathering. Di sini terdapat beberapa pilihan paket outbound yang bisa kita pilih. Dan kegiatan outboundnya nanti akan didampingi oleh pemandu yang tentunya sudah ahli dan profesional. Sehingga para orang tua yang mengantar anaknya tidak perlu khawatir ya. Oke, kita lanjut ke rute selanjutnya. Jadi Sebani 1 Waterpark ini dibagi menjadi 3 area. Yang pertama area outbound ini, kemudian yang kedua ada area waterpark.
Dan yang ketiga nanti ada area Sebani Park. Terus untuk menuju ke setiap areanya kita akan dihubungkan dengan terowongan seperti ini guys. Dan di atas terowongannya ini merupakan jalan umum desa ya. Nah, di depan disediakan petunjuk arah untuk menuju rute selanjutnya. Jadi pengunjung nggak perlu khawatir bingung karena di setiap titik ada petunjuk arahnya. Dan kita tinggal mengikuti petunjuk arah yang sudah disediakan. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada Sebani Shop yang menjual souvenir, pakaian, handuk, dan perlengkapan renang lainnya. Kalau misalkan kalian lupa nggak bawa baju ganti ataupun nggak bawa baju renang, bisa beli di Sebani Shop tadi ya. Nah, ini kita sudah sampai di area waterparknya dan di sebelah kanan ada tempat persewaan ban dengan harga 5.000 per jam. Terus ini merupakan deretan kamar mandi serta kamar bilasnya. Jadi di sebelah kiri sana guys area kolam renangnya. Dan sebelum kita ke kolam renang, di sebelah kanan ini ada kolam terapi ikan nih. Buat yang ingin mencoba terapi ikan cukup dengan membayar Rp5.000 per orang. Jadi di sini ada kolam yang berisi ikan kecil-kecil gitu, dan kalau kaki kita dimasukkan ke kolamnya bakalan dikerumuni sama ikan-ikannya. Terus ini rasanya agak geli-geli gitu ya guys. Dari kolam ikan terapi kita lanjut ke wahana favorit di Sebani 1 Waterpark, apalagi kalau bukan kolam renang. Dan di sebelah kiri ini merupakan kolam renang yang pertama, yaitu kolam renang dewasa dengan kedalaman 180 cm. Kolam dewasanya ini dilengkapi dengan pancuran serta seluncuran yang lumayan panjang. Terus di depannya ada kolam renang anak-anak dengan kedalaman sekitar 50 cm. Jadi di sini dibuat pembatas gitu antara kolam dewasa dan anak-anak. Dan kolam anak-anaknya ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana permainan seru seperti seluncuran serta ember tumpah yang membuat anak-anak semakin betah berlama-lama bermain air. Bergeser ke sebelah kiri, di sini ada kolam renang berbentuk bulat yang dangkal banget dengan kedalaman sekitar 20-30 cm yang cocok untuk para balita. Terus di sebelah kiri kolam renang balita ada tangga yang menjadi akses menuju ke kolam tsunami atau kolam ombak. Untuk kolam tsunami atau kolam ombak ini tidak selalu ada setiap waktu ya, hanya ada di waktu-waktu tertentu saja. Biasanya ombak akan dihidupkan di hari Minggu antara jam 10, jam 11, dan jam 1 siang. Tapi jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada jumlah pengunjung yang hadir di lokasi Sebani 1 Waterpark ini. Kadang hari weekday juga ada ya kalau pengunjungnya banyak. Tapi kalau weekday biasanya diadakan setelah selesai acara outbound. Jadi di kolam ombak atau tsunami ini kita akan merasakan sensasi gelombang laut buatan yang seru banget. Dari kolam tsunami ini kita balik lagi ke area kolam renang ya. Dan di sebelah kanan dari kolam balita ini ada kolam renang lagi yang lumayan luas. Dan di sekitar kolamnya ini ada kantin yang menjual nasi, makanan ringan, serta mainan. Pengunjung bisa menikmati berbagai pilihan makanan tanpa harus meninggalkan area kolam. Jadi ini kolam renang yang ada di bagian tengah dengan kedalaman sampai 1 meter. Ini bisa untuk dewasa dan remaja ya karena lumayan dalam. Dan selain kantin, di sisi kolam renang juga dilengkapi dengan banyak tempat duduk yang bisa digunakan orang tua untuk menunggu dan mengawasi anak-anaknya yang sedang berenang. Karena meskipun ada petugas, kita sebagai orang tua tetap harus mengawasi anak-anak ya. Terus kita jalan ke sebelah kiri, ini ada kolam renang lagi nih. Lebih tepatnya ini waterparknya ya. Jadi di sini total ada 8 kolam renang dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Mulai dari kolam renang dewasa, anak-anak, sampai balita juga ada. Untuk area waterparknya ini juga seru banget, dilengkapi dengan berbagai wahana permainan air yang disukai anak-anak. Dan kalau weekend di jam-jam tertentu di waterparknya ini juga dijadikan kolam busa guys. Di sini anak-anak bisa bermain gelembung sabun yang menyenangkan. Dan gak perlu khawatir karena busanya ini aman dan tidak pedih di mata.
Kolam busa ini biasanya diadakan antara jam 10, jam 11, dan jam 1 siang. Sama seperti kolam ombak, jadwalnya ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai keramaian pengunjung. Selanjutnya kita bergeser ke sisi kiri area water park. Di sini ada deretan kamar mandi, kamar bila, serta loker penyimpanan. Untuk sewa loker biayanya Rp10.000. Dan ada juga deretan gazebo-gazebo yang bisa kita gunakan secara gratis. Terus kalau kalian nggak kebagian gazebo, kalian bisa sewa terpal seperti ini dengan harga Rp20.000. Serta disediakan banyak area teduh untuk keluarga yang menunggu anak-anak bermain di area kolam renang, sehingga memberikan kemudahan pengawasan bagi anak-anak yang sedang bermain di kawasan kolam renang ya. Selanjutnya ini masih ada kolam renang lagi nih, yang di tengahnya ada patung Marsa and the Bear. Dan ini kolam renang anak-anak ya, dengan kedalaman 20 cm. Jadi aman banget buat anak-anak. Tapi meskipun demikian, orang tua tetap harus mengawasi untuk memastikan keselamatan anak-anaknya. Kita lanjut ke area ketiga, yaitu area Sebani Park. Dan di sana ada wahana yang paling seru dan menjadi wahana favorit juga di sini. Apalagi kalau bukan wahana Rainbow Slide. Dan untuk menuju ke Rainbow Slide-nya, ini kita melewati terowongan lagi. Dan harus hati-hati ya, karena ini jalannya licin guys. Dan keluar dari terowongan kita akan menemukan area yang luas banget, yang biasanya digunakan untuk acara outbound, senam, gathering, acara keluarga, dan lain-lain. Tapi sebelum kita explore area ketiga ini, kita mau coba wahana Rainbow Slide dulu ya. Jadi langsung aja kita menuju loket tiket Rainbow Slide-nya. Jadi setelah keluar dari terowongan, di sebelah kanan ini ada sebuah tangga dan petunjuk arah loket Rainbow Slide. Untuk naik wahana Rainbow Slide kan bisa beli tiketnya di depan pas kita masuk di awal tadi, ataupun beli di loket tiket ini dengan harga Rp15.000 per orang. Dan anak-anak usia 3 tahun sudah dikenai tiket ya. Arena Rainbow Slide-nya ini lumayan panjang, sekitar 120 meter. Dan kita bisa minta tolong ke petugas untuk difotoin atau divideoin seperti ini guys. Jadi seru banget ya. Dan kalau kalian kesini, kalian wajib banget sih coba wahana Rainbow Slide ini. Setelah selesai seru-seruan dengan wahana Rainbow Slide, ini kita mau lanjut jalan lagi menyusuri area Sebani Park. Selanjutnya di sini ada area lapang yang luas banget yang biasanya digunakan sebagai tempat outbound, senam, gathering, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah ini juga lagi ada rombongan yang sedang melakukan outbound. Jadi tidak hanya outbound anak sekolah saja, tapi banyak juga dari perusahaan, ibu-ibu PKK, atau keluarga-keluarga besar yang ingin melakukan kegiatan outbound serta gathering. Itu juga bisa banget. Kalian bisa langsung menghubungi admin Sebani 1 Waterpark untuk reservasi. Terus untuk kenyamanan pengunjung muslim, di sini juga disediakan musola yang sudah dipisah bagian laki-laki serta perempuannya. Oke, ini kita udah selesai sholat, dan sebelum kita lanjut jalan lagi, aku mau touch up make up dulu biar tetap cetar pas foto-foto nanti. Nah ini isi tas aku kalau lagi traveling guys. Ada mukena traveling yang imut, cushion dan bedak, lipstick, pensil alis, dan gak ketinggalan sunscreen juga ya. Yang mau samaan bisa cek keranjang ya. Selanjutnya di sebelah kanan dari musola masih ada wahana yang seru lagi nih, yang namanya Keranjang Sultan. Wahana gantung yang akan membawa kita menyusuri aliran sungai. Untuk menikmati wahana Keranjang Sultan, ini cukup membayar tiket Rp15.000 per orang.
Kemudian di sebelah kanan ini masih ada permainan outbound-nya, ada jaring laba-laba, titian tali, dan masih banyak lagi permainan outbound lainnya. Jadi selain area outbound yang ada di depan tadi, di area Sebani Park ini juga kerap dijadikan tempat untuk kegiatan outbound. Karena Sebani Satu Waterpark ini dikenal sebagai tempat wisata dan edukasi khusus outbound ya. Kita lanjut lagi, di depan ini ada spot foto di sebuah kolam gitu. Dan selain kolam renang, Sebani Satu Waterpark juga menyediakan taman yang menarik untuk foto bersama keluarga atau rombongan. Terus ada juga spot foto di padang rumput hijau dengan tulisan Sebani Park sebagai background. Dan di tempat ini pengunjung juga bisa beristirahat santai sambil bermain di area joglo yang lumayan luas. Area joglo ini bisa digunakan pengunjung secara gratis untuk tempat istirahat bersama. Terus di sekitar joglo juga dilengkapi dengan fasilitas toilet yang lumayan banyak. Dan tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga dilengkapi dengan kandang-kandang hewan loh. Ada kandang ayam, iguana, burung, kelinci, serta marmut yang lucu-lucu. Di beberapa titik kita juga akan menjumpai spot nuansa khas budaya dan arsitektur Jawa yang unik seperti gerbang pintu masuk ini, yang biasanya dijadikan background untuk berfoto-foto. Di area park ini juga ada kolam renangnya loh. Jadi kolam renang ini merupakan spot baru di Sebani guys. Kolamnya sangat luas dan memiliki kedalaman mulai dari 30 cm sampai 70 cm. Dan dilengkapi dengan beberapa wahana seperti perosotan dan air mancur yang cocok untuk anak-anak sampai dewasa. Selain kolam renang anak, di sini juga ada kolam balitanya nih. Dilengkapi dengan berbagai wahana permainan dan dekorasi warna-warni, membuat anak-anak betah berlama-lama berenang di sini ya. Terus kedalamannya ini mulai dari 20 sampai 30 cm sehingga aman untuk balita. Selanjutnya di sebelah kanan kolam renang balita ada spot foto unik bernuansa candi yang menjadi lokasi favorit pengunjung untuk berfoto-foto bersama. Nah, ini kita mau masuk ke dalam candinya nih. Dan sepertinya ini masih belum selesai ya guys. Masih banyak peralatan bangunan di dalam sini. Kita lanjut jalan ke area belakang dari bangunan candi. Ini ada kolam ikan koi. Nah, ini ikan koinya gede-gede ya.
Dari spot candi kita lanjut jalan lagi ke rute selanjutnya, yaitu area manasik haji. Jadi area ini didesain seperti suasana di Mekah gitu. Dan area ini merupakan spot wahana baru juga dari Sebani guys. Biasanya spot manasik haji ini digunakan sebagai tempat manasik haji untuk para jemaah haji. Jadi di sini kita bisa menemukan miniatur Ka'bah dan juga miniatur menara Abraj Al-Bait yang merupakan menara jam tertinggi di dunia yang menghadap langsung ke Ka'bah. Terus selain sebagai tempat manasik haji, kita juga bisa ke sini untuk sekedar berfoto-foto. Semoga suatu saat nanti kita bisa menunaikan ibadah haji ya. Oke, nih kita udah balik ke depan lagi dan di dekat kolam renang tadi di sini ada spot seperti air terjun buatan gitu dengan tulisan Sebani Park di atasnya. Dan sepertinya spot ini juga menjadi spot foto favorit pengunjung ya, karena ini banyak banget pengunjung yang berfoto-foto di sini. Selanjutnya di sebelah kiri dari air terjun buatan, di sini ada area Joglo Sebani. Buat kalian yang ingin mengadakan acara tapi bingung mau di mana, kalian bisa sewa joglo ini dengan harga Rp500.000. Area joglonya ini lumayan luas, jadi cocok untuk acara-acara besar dan suasananya di sini juga enak, asri dan sejuk ya. Kalau di sebelah kiri tadi ada area joglo, nah di sebelah kanan ini ada hutan dinosaurus nih. Jadi di dalam sini ada beberapa patung dinosaurus gitu, dan ada juga danau buatan yang dilengkapi dengan wahana perahu. Dan di dalam area hutan dinosaurus ini juga banyak tanaman-tanamannya, jadi dibuat seperti hutan gitu ya. Terus di tengah danaunya ada spot seperti perahu gitu. Mungkin ini replika dari kapal Nabi Nuh atau apa ya. Tapi yang jelas dari sini kita bisa melihat area sekitar danau dan bisa melihat orang-orang yang sedang naik ke wahana perahu. Untuk wahana perahunya sendiri bisa kalian nikmati dengan harga tiket Rp10.000 untuk 3 kali putaran. Di sini kita bisa menikmati suasana kolam dari atas perahu. Seru banget ya. Dan gak perlu khawatir karena ada petugas yang akan menjalankan perahunya. Kita tinggal duduk manis di atas perahu ya. Terus ada juga kolam ikan. Di sini kita bisa duduk-duduk santai sambil ngasih makan ikan-ikannya.
Oke guys, sampai di sini dulu ngetrip kita di Sebani Satu Waterpark kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur kalian semua ya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video Dewi Novala dan nantikan ngetrip kita selanjutnya. See you on next trip guys.